karena mencoba menafsir kembali impian dan cita-cita Pak Bagong, kami mendesain sejumlah program, salah satunya program kalian ini. Dan seni pasca terampil itu kami tafsir dari teks yang kami temukan dari berbagai pemikiran Pak Bagong itu. Ketika beliau mengatakan bahwa beliau mendirikan Padepokan Seni ini tidak hanya untuk mencetak manusia, mencetak seniman-seniman, tapi seni itu menjadi alat untuk pengabdian yang lebih luas. Jadi kenapa kami menamai Pasca Terampil, itu harapannya seorang seniman setelah mempunyai keahlian, lu itu hidup itu mau ngapain gitu, kemanfaatan apa sih sebenarnya yang harus dilakukan seorang praktisi seni. Maka program seni Pasca Terampil itu kira-kira seperti itulah, mengajak anak-anak muda sejak dini itu sudah mempunyai satu perspektif sebagaimana diimpikan oleh pendiri leluhur yang berada di tempat ini. Pertama saya katakan pada teman-teman karena Allah bisa bersama yang hadir. Aku masih nggak percaya gitu. Sebentar lagi masa residensinya selesai gitu. Aku masih masih inget banget gitu awal-awal aku kesini gitu. Aku belum tahu banyak tentang PSBK itu apa gitu. Terus datang ikut workshop, terus ternyata disuruh buat teater gitu ya. Itu aku langsung, nih bener nih aku ngelakuin hal gini nih kayak gitu. Terus ya alhamdulillah terus akhirnya keterima. Seluruh dari kami yang lolos tahap pendaftaran diundang untuk mengikuti sebuah peristiwa. Workshop seleksi namanya. Workshop yang sejak awal terasa rahasia, yang keseluruhan jenisnya menenggelamkan kami dengan kesenangan demi kesenangan. Pada kesempatan kemudian, kami menemukan workshop waktu itu sedang menyelidiki kesungguhan, kemampuan, dan kesanggupan. Kalau saya tuh pengen belajar banyak hal gitu, dan saya juga pengen lebih mengerti tentang seni yang nggak cuma teknis aja gitu. Ada hal yang lain, entah itu manajemen atau apa kayak gitu. Di SPT kan pelatihannya lebih ke ini ya, di luar dari kebiasaan seperti latihan gitu, tapi lebih ke soft skill lah, kayak misalkan profesional seperti itu, kemudian bagaimana manajemen seperti itu sih. Saya masih punya keinginan besar untuk belajar di kesenian tentunya, karena saya masih merasa kurang. Terus kedua juga saya mencari jaringan. Terus
harapan saya bisa menemukan manfaat pada SPT ini. Di program ini saya bisa mengenali kesenian lain gitu lebih dalam. Dan selain itu saya juga ingin mengubah pola hidup aja sih. SPT ini punya prinsip yang katakanlah serupa sama saya. Ketika saya menceburkan diri ke ranah seni itu serupa, dan saya yakin waktu itu saya akan diterima gitu. Tepat pada 3 bulan pertama, sesuatu yang ingin kami kisahkan barangkali terkesan biasa saja. Kami disambut dengan sederet nomor pelatihan dasar tentang pengelolaan acara, tentang semiotika, tentang dramaturgi, tentang komunikasi, bahkan tentang pengantar penelitian yang baiknya dihadirkan sebagai bagian dari proses mencipta karya. Terlebih juga tentang menyusun rencana strategis berjangka satuan massa yang seringkali luput dari jangkauan kami. Bahwa tentang hal ini adalah keahlian tersendiri di mana seorang seniman wajib memiliki. Itu aku inget banget ulasan teks yang pertama apa yang kedua gitu ya. Itu aku masih inget banget aku gimana aku ngetik dengan apa yang aku ulas kayak gitu. Ya lucu juga sih kalau inget-inget yang dulu gitu loh. Aku yang apa ya, yang baca aja aku tuh masih perlu mencerna gitu loh. Mencerna terus tiba-tiba aku harus ngediskusiin apa gagasan aku kayak gitu. Broadway dengan caranya sendiri, kemudian juga punya pakemnya sendiri, yang kemudian itu bisa jadi referensi. Tapi ketika kita bicara di sini, singgungannya sangat banyak, dan kemudian kita nggak bisa bicara satu pakem ke pakem yang lain yang bisa digunakan dengan paling pas di sini. Balik ke masalah medium, sebagai sebuah medium dia harus bisa menjawab beberapa pertanyaan. Kalau di aku karena model psikokomunikasi, ini yang selalu jadi dasar. Kemudian ketika misalnya aku mau nulis berita, pasti harus ada 5W1H-nya. Ketika aku mau mengangkat suatu itu harus ada 5W1H-nya. 5W1H itu juga sebagai dasar kita menganalisa kebutuhan itu. Nah, membangunnya infrastruktur kan berdasarkan dasar-dasar itu tadi kan. Nah, itu juga harus fleksibel. Kita nggak bisa kaku, nggak bisa soalnya idealnya ini. Justru itulah kreativitas di dalam seni manajemen. Saya mendapatkan ini sih, bahwa ngomongin kesenian itu bukan satu disiplin yang berdiri sendiri gitu, tapi memang banyak melibatkan pengetahuan-pengetahuan yang lain, dan itu ternyata membuat pengalaman saya dan pengetahuan saya semakin merasa bahwa ya masih kurang begitu, bahwa berkesenian ya harus banyak baca buku, harus banyak berdiskusi, harus banyak eksperimen begitu. Kamar begini 3x4 meter. Proses pertunjukan SPT, aduh itu aku lucu banget gitu loh. Awal-awal tuh semua pada bingung nih kita mau buat apa nih. Wah habis lama tuh di Damar Wulan diskusi kan. Oh nanti ini di sini. Dan ternyata ya ada beberapa yang kepake dan ada beberapa yang ditinggalin gitu. Cuma apa ya, mungkin ya itu proses kita salah dulu untuk menuju yang benar gitu loh. Cuma itu lucu, kalau menurut aku itu lucu. Kita awal-awal juga aku, wah nanti nih gimana nih kalau di atas panggung nih, pertunjukan nih. Terus tiba-tiba ada pandemi gitu. Cuma kalau dilihat-lihat prosesnya itu ternyata lebih capek ya. Harus presentasi, latihan syuting gitu. Diulang-ulang itu
itu berasa capek gitu. Cuma setelah jadinya ya ada rasa ini juga sih, rasa puas gitu loh. Kami yang sejak awal disandingkan berdasar latar belakang seni yang beragam, perdebatan sengit dan kesalahpahaman adalah salah dua yang menjadi menu langganan. Namun yang menjadi menu favorit adalah saat kami diperas habis untuk saling berbagi, mengasah interaksi, dan memperkaya referensi. Saya banyak melihat berita ganjil di media, seperti pasien yang kabur dari rumah sakit, suster yang diusir dari kos, dan mayat yang ditolak warga saat dimakamkan di suatu daerah. Ada program RSR, Ruang Seni Rupa. Lah saya bertanya pada diri saya, mampu nggak ya saya melewati program RSR itu? Dan ternyata setelah banyaknya diskusi dengan teman-teman dan fasilitator begitu, pada akhirnya ya disitulah pembelajaran saya ya, bahwa berkesenian tidak selamanya satu jalur begitu loh. Makanya kemudian di RSR ini saya tertantang untuk coba bikin satu karya kesenian selain musik begitu loh. Kolaborasi bukan hanya mengartikan pada proses antar kami yang sesama peserta saja, namun juga dengan pihak penyelenggara dan masyarakat yang menikmati karya. Di sini saya menemukan perbedaan yang signifikan, jauh banget perbedaannya. Apa itu yang disebut masyarakat itu dijabarkan semua di sini. Terus saya mengetahui, oh iya, masyarakat itu yang tidak hanya yang melarat, yang gimana-gimana gitu. Ternyata yang saya pahami di sini lebih meluas lagi, dengan masyarakat itu siapa saja, yang bisa diajak kolaborasi itu siapa saja sebetulnya. Kemudian itu juga jadi wawasan yang baru bagi saya terutama. Dan saya juga merasa bodoh juga ketika mengetahui masyarakat itu hanya sempit semata, hanya rakyat kecil yang jelata gitu. Ketika para garda depan tuh, para medis itu bekerja ya untuk menyelamatkan pasien-pasien corona, tapi justru ketika dia menyelamatkan itu mendapat perlakuan yang diskriminatif dari warga-warga sekitarnya gitu. Anjang sana itu sing prosesnya walaupun hanya sekali tapi sangat keren gitu. Kita digodok bersama, terus belajar bersama, nggak membeda-bedakan gitu, belajar ngomong dari SPT, terus kakak-kakak juga ikut belajar di situ ngomong. Itu proses pembelajaran sing jarang saya temui gitu, tidak membeda-bedakan gitu. Itu pengalaman sing bagi saya cukup berkesan lah, bisa membagi sesuatu dan berawal dari proses-proses yang tidak asal-asalan, kita tahu tujuannya apa dan berbagi apa. Disinilah aku ngerasa diri aku itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Kayak yang banyak diomongin sama teman-teman gitu, kalau seni itu nggak cuma tentang teknis aja gitu kan, dan itu ternyata bener gitu loh di sini. Aku udah ada sedikit percaya diri gitu, ternyata langsung down gitu. Aku tuh nggak biasa baca, terus manajemen waktu aku tuh nggak bagus gitu lah. Terus di sini tuh kayak semua tuh dipaksa untuk berubah gitu ya. Mau nggak mau kan aku harus mengikuti gitu loh peraturan-peraturan yang ada di sini. Antara sedih dan ketawa. Bayangin aja dulu. Saya justru pada waktu proses kolaborasi sampai terakhir, justru posisi mereka saya membayangkan itu persis ketika saya berkolaborasi ketika masa kuliah
dengan orang-orang yang fresh graduate. Saya kira kok sama saja itu secara attitude, secara cara berpikir, cara berkomunikasinya, terus schedule, disiplin dan lain sebagainya, capaian juga termasuk. Nah ini kok sama aja gitu kan. Sama aja itu dalam arti itu tadi, semua itu tidak masuk dalam idealku karena telah banyak mempelajari kolaborasi yang dulu sempat saya alami sebelum di PSBK. Seni untuk sosial. Mengapa tidak kau tanyakan saja kepada mereka? Saya di sini banyak mendapatkan ini ya, pembelajaran mengenai bagaimana attitude seorang seniman gitu. Bahwa skill keren itu nggak cukup gitu. Skill keren nggak cukup, otaknya pinter nggak cukup. Tapi ada satu sisi lain gitu. Attitude dan jaringan gitu. Bagaimana kemudian di situ dipertaruhkan kualitas diri kita ketika sudah dipercaya orang lain, ya kita mau nggak mau harus ini ya, komitmen dengan itu gitu. Dari beberapa cerita teman-teman ya memang banyak ya, maksudnya orang yang punya skill tapi nggak kemana-mana gitu kan. Itu nggak tahu nggak kemana-mana karena apa. Bisa jadi karena attitude misalkan. Atau ya disiplinnya. Karena ya bagiku disiplin ini mengerikan sekali gitu. Bagian dari ini mungkin ya. Ya komitmen juga sih. Kalau nggak disiplin ya percuma bro. Udah tahu salah, udah tahu salah, udah tahu salah, segala si salah yang udah tahu salah, 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 udah, Jelas lah booking yang lagi gitu. sepakat, tidak sepakat, mencela sesama sama dengan mencela ciptaan Allah. Komik pemersatu bangsanya kakak. Postingannya nggak berfaedah. Siapa sih itu sesuatu banget yang punya kehidupan nilai? Allah bacot, Allah bacot. Semua manusia itu. Proses yang ketat ini menyisakan kami berempat sebagai yang bertahan untuk melanjutkan. Proses penciptaan yang menurut aku itu menarik sih karena aku baru gitu ya, baru ngalamin proses penciptaan kayak gini. Kita dari awal diskusi kan sampai kasihkan terus telat. Terus nih gimana nih? Udah ada yang marah-marahan. Nih udah telat nih kan gitu. Aku juga kadang ngerasa apa ini terlalu santai gitu. Cuma kalau aku tuh ngerasa itu udah cepet gitu loh. Apa aku yang terlalu lambat kayak gitu. Cuma di balik itu semua, aku bersyukur banget dapat pelajaran kayak gitu ya. Aku mulai coba nerapin proses berkarya yang seperti itu gitu loh. Walaupun prosesnya lebih lambat gitu. Cuma di situ aku punya kesempatan gitu untuk mempertanggungjawabkan karya aku gitu. Dari Tapah Malenggang ini yang saya ambil sebenarnya bagaimana kedekatan manusia dengan alam yang mereka hidup berdampingan dengan sungai itu. Gitu. Terus yang mengkontekskan dengan sekarang bagaimana keprihatinan melihat Sungai Batanghari ini lama-kelamaan makin nggak terurus gitu, makin tereksploitasi, banyak hal yang terjadi. Kita melihat presentasi JW, terus masterclass, walaupun kita hanya belajar dari awal untuk mengungkapkan impresi itu bagi saya tapi sangat mengesankan loh, karena jarang-jarang saya gitu memaksa diri untuk mengomentari sebuah karya gitu. Padahal yang tampil di situ adalah seniman-seniman sing terpilih gitu.
Masa-masa menjelang akhir program, layaknya big deal di momen belanja pada tanggal dan bulan yang angkanya sama. Kami diberikan akses bertemu dengan seniman-seniman yang lebih dulu berproses. Dan tentu saja sudah mapan karirnya. Andai kata kami tidak mengikuti program ini, belum tentu kami bisa mengulik dapur penciptaan seniman secepat dan sebanyak ketika mengikuti program di sini. Aku juga kadang mungkin ada beberapa yang aku sesalin gitu, yang aku cuma sekedar hadir gitu loh. Cuma memposisikan diri aku cuma untuk datang, tapi aku kurang menangkap gitu loh apa yang diberikan gitu loh. Mungkin saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim PSBK karena sudah memberi pembelajaran yang cukup baik walaupun di masa pandemi ini, tapi tetap nekat memberikan kami ruang dan fasilitas yang sangat keren lah. Terima kasih kepada teman-teman seangkatan ya, karena bagi saya teman-teman ini adalah orang yang menemani seintens ini gitu, untuk kemudian bisa berkolaborasi dan melakukan belajar bersama mengenai kesenian gitu. Ini apa? Aku juga di kolaborasi ini teman-teman banyak ngebantu aku gitu loh, ngebantu aku dalam cara pola pikir yang baru gitu loh, dengan karakter yang masing-masing gitu ya, ngemotivasi aku gitu loh. Aku pengen seperti mereka gitu loh. Bahkan kalau bisa aku mau lebih gitu loh. Aku berterima kasih banget sama teman-teman karena udah memberikan contoh yang baik gitu buat aku.